Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati nyeri siku bagian luar atau biasa kita sebut tennis elbow. Nama penyakitnya tennis elbow. Yang bermasalah ini adalah epicondylus lateralis. Jadi video ini banyak di request oleh pasien-pasien ataupun pemirsa channel Yunus Mirza Official di beberapa 2 minggu ke belakang ini. Jadi banyak sekali yang mengeluhkan nyeri siku bagian luar ini, terutama kalau saat beraktivitas, misal saat mengangkat-ngangkat mengangkat berat atau posisi tangan memutar seperti ini, lalu juga pas mandi ngangkat gayung, ataupun saat berolahraga, misal saat badminton pas gerakan backhand gini dan juga tenis pas gerakan backhand gini juga terasa sakit di area ini. Dan juga sering terjadi dan juga keluhan ini sering dirasakan saat tidur pas malam, sudah malam terasa cekot-cekot, apalagi kalau hawanya dingin. Hawa malam misal terlalu dingin itu cekot-cekotnya makin terasa. Dan juga kalau tidur umpamanya posisi ke siku yang sakit kena tindih itu terasa cekot-cekot di sini. Nah, banyak sekali yang bilang kalau sudah dilakukan terapi ataupun pijat kemana-mana tapi enakan nanti masih sakit lagi. Intinya masih belum sembuh sempurna setelah dilakukan pemijatan ataupun terapi-terapi yang telah dilakukan oleh beberapa pasien. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips sederhana, insya Allah bisa dilakukan oleh semua orang dan juga tentunya aman. Jadi kalau punya keluhan seperti ini biasanya keluhan seperti ini sudah istilahnya kronis, dia bandel. Kalau pertama awal-awalnya ya kemeng biasa, tapi nanti lama-lama dibiarin terus kok nggak hilang-hilang, dan juga nanti keluhan semakin nggak nyaman, dan juga intensitas cekot-cekot atau terasa sakitnya ini akan semakin bertambah. Jadi kondisi seperti ini kenapa setelah dipijat ataupun di terapi kok belum signifikan hasilnya? Karena kondisi ini adalah yang terutama adalah bekas radang di tendonnya. Setelah radang dia akan mengakibatkan adanya fibrus atau jaringan tisu atau scar tisu atau jaringan parut yang melengketi atau menempel di area tendon-tendon di sekitar siku ini. Jadi areanya yang sakit biasanya sumbernya di sini, tapi area sakitnya bisa sampai ke sini nanti. Area sakitnya di belakang siku, di sini, bahkan sampai ke sini. Nah, hampir ke pergelangan tangan sini. Cara tesnya seperti ini. Cara mudahnya, kalau ini jari tengah yang diginikan ke bawah terus ditahan terus kita dorong seperti ini. Nah, saat mendorong ini biasanya sakit di area ini. Ataupun posisi seperti ini, pertama ditekuk seperti ini pergelangan, lalu dorong ke atas, ini menahan. Nah, ini kuat. Nah, biasanya saat mendorong ini untuk ke atas ini, di sini sakit, berarti itu positif, itu adalah tennis elbow atau cedera epicondylus lateralis. Oke, langsung saja bagaimana caranya seperti ini. Langsung saja. Yang perlu kita siapkan adalah pertama alat gogi, yang kedua adalah gagang sendok ini. Ini semua fungsinya untuk mengurai fibrus atau scar tisu atau jaringan parut yang menempel di tendon sekitar siku ini. Jadi kalau dipijat-pijat biasa kurang optimal karena dia belum bisa mengurai yang namanya fibrosis atau jaringan parut atau scar tissue atau adhesion yang ada di sini, sekitar ini, di sekitar epicondylus lateralis ini. Nah, caranya cukup seperti ini. Pertama kita olesi minyak dulu. Nah, minyaknya yang lembut saja, yang licin, tidak ada rasa panas. Ini sebagai pelumas saja. Kalau tidak ada minyak yang licin bisa pakai hand body juga bisa. Caranya seperti ini. Siku kan ini lurus, ini kalau mau gosok agak ditekuk seperti ini, lalu nah di area ini kita langsung gosok seperti ini. Pertama di area ini dulu.
Nah, saat pas digosok ini akan terasa ada gerinjel-gerinjelan, dan gerinjelan itu biasanya sakit. Terus saja digosok. Nah, jadi pertama-tama adalah ini fungsinya adalah untuk membuka aliran darah yang ada di sekitar otot dan tendon di atas permukaannya epicondylus lateralis ini. Kita siapkan dulu karena ini berlapis-lapis, harus sampai ke dalam nanti. Ini permukaannya dulu sampai pertengahannya dibuka seperti ini, digosok aja. Nah, sampai sini-sini nanti sakit, yang gerinjel-gerinjel digosok pelan-pelan. Jadi gosoknya nggak usah terlalu keras-keras, pelan-pelan saja. Seperti ini, sampai ke ujung ini, pelan-pelan saja. Nah, gosok-gosoknya kalau ini bisa sekitar sampai agak lama ya, 15 menit. Karena kalau tendon ini, aliran darah di sekitar tendon ini tidak cukup bagus, dia sedikit. Tendon itu kuat, tapi kalau setelah kita mengalami cedera mesti pemulihannya lama, karena untuk recovery dia lama, karena pembuluh darah yang ada di tendon itu sedikit. Berbeda kalau istilahnya yang bagian daging besar, muscle belly yang cedera, misal di area sini ataupun di area sini, yang bagian daging yang besar itu meskipun cedera nanti recovery atau penyembuhannya cepat, karena aliran darah di situ sangat banyak. Suplai oksigen ke otot atau jaringan yang dibutuhkan saat recovery itu banyak. Kalau tendon sedikit, makanya kita harus merangsangnya dengan digosok-gosok seperti ini pertama. Nah, digosok-godok dengan alat gogi, ujung yang bergerigi seperti ini, bergerigi namun halus. Ini bagus sekali untuk merangsang, melebarkan pembuluh darah di bawah permukaan kulit dan juga di ototnya. Nah, setelah di area ini, area samping siku ini, oh terasa sudah agak kendor di sini, ditandai sama ada, saat digosok ini nanti yang otot yang gerenjel-gerenjel ini ataupun jaringan yang gerenjel-gerenjel sini nanti terasa kayak menebal, kayak agak bengkak sedikit. Kita pindah ke area sini. Jadi kelihatan kok tambah kayak bengkak, nggak apa-apa, karena itu darah yang baru yang masuk ke tendon itu. Nah, terus di area belakang siku ini, di ujung dari tendonnya, ujung dari otot tricep ini, biasanya sakitnya sekitar sampai sini, di bawah ini, di atas siku ini. Nah, digosok, gosoknya pelan-pelan sambil nonton TV, sambil nonton gadget mungkin bisa aja ya. Yang penting cuma digosok aja, ini sangat simpel. Arahnya bisa atas bawah, bisa bawah ke atas, bisa menyamping sini, horizontal, vertikal, terserah, bisa diputar-putar seperti ini. Yang penting intinya harus dikasih minyak yang banyak, yang licin. Oke, lalu setelah kita melakukan gosok-gosok seperti ini, semua di sini rata, sampai di sini rata. Nah, kita pakai alat yang kedua adalah ujung ini, ujung sendok yang kita biasanya buat pegang itu, kita gosok-gosokkan ke area ini. Bisa dari sini seperti tahap yang awal saat menggunakan alat gogi itu, gosok seperti ini. Gosoknya jangan terlalu keras, pelan-pelan saja. Usahakan cari gagang sendok yang agak tebal, jangan yang terlalu tipis ininya. Nah, kalau tipis, kenapa kalau tipis tidak terlalu direkomendasikan? Kalau terlalu tipis biasanya terlalu perih, ada yang nggak kuat saat digosok seperti ini. Kalau agak tebal enak, rasa perihnya tidak terlalu terasa. Nah, saat digosok ini nanti timbul warna kemerahan di sekitar kulit yang digosok. Jadi ini pembuluh darah yang di bawah kulit lagi, di fasianya lah, di selubung ototnya juga kebuka seperti ini. Semakin lama menggosok semakin bagus. Nah, nanti ini kan masih luar-luarnya dulu. Nah, nanti bagaimana cara menghancurkan fibrusnya itu, jaringan keraknya itu, jaringan parutnya itu. Setelah digosok seperti ini, nanti otot-otot yang gerenjel biasanya itu adalah keraknya itu, dia menonjol ke permukaan.
kayak seperti ini. Setelah misal digosok-gosok, tadi gosok pakai gogi 15 menit, digosok pakai ini sekitar 5 menit juga. Maksudnya lebih, istilahnya kalau yang gosok pakai sendok ini lebih cepat dibanding yang pakai gogi. Misal sudah 20 menit dilakukan gosok-gosokan seperti ini. Yang penting di area ini kena, nah di area sini kena, sampai ke area sini kena gosokan, dan juga di area belakang ini kena gosokan. Sudah. Lalu cara yang ketiga untuk yang dalamnya, misal kita raba lagi, oh ini yang bergerinjel yang sakit, nah kita tekan di area itu menggunakan jempol ini, jempol kita tekan sampai terasa sakit tapi masih bisa menahan. Misal ini terlalu sakit, dikurangin tekanannya, oh ini sakit tapi misal masih bisa terasa, kita tekan sampai 10 detik, dilepas. Lalu cari lagi gerenjelannya, oh ini misal gerenjelan, ditekan 10 menit, 10 detik, dilepas. Lalu cari lagi gerenjelannya, pokoknya semua gerenjelan ditekan dulu. Oh misal di sini ada gerenjelan lagi, ditekan, lepas selama 10 detik. Oke, setelah umpamanya di sini semua gerenjelannya udah rata, ditekan, lalu cari lagi, oh ini masih ada gerenjelannya. Nah ini tekan lagi di sini, lalu dilanjutkan gerakan ini, mengangkat pergelangan ke atas selama 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, lepas dulu, gosok-gosok gini lagi, cari lagi yang bergerenjel, yang masih sakit. Oh ini umpamanya ini. Oke, lalu gerakannya tadi setelah 10 kali ke atas, 10 kali ke arah samping kanan samping kiri nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, lalu diulang lagi selang-seling 3 set. Nanti setelah gerakan ini selesai, dibalas gerakan ini lagi, 2 set, ini 2 set sampai 3 set, masing-masing set selama 10 kali gerakan. Nah nanti ini akan ada istilahnya kayak mendelep ini, bekas ditekan-tekan dan digerakkan tadi. Nah, kalau diraba, gerenjelannya udah agak berkurang dan mendelep, bekas ditekan ini akan membekas di sini, tidak apa-apa. Di akhir treatment kita kompres di area ini tadi yang setelah kita gosok-gosok pakai gogi, pakai sendok, dan juga ditekan-tekan sambil digerakkan aktif. Kita kompres 10 menit di area ini, terutama di area samping sini. 10 menit menggunakan es batu, dimasukkan ke dalam plastik, lalu dikasih air, tempel selama 10 menit. Oke, treatment ini bisa dikerjakan 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Nanti setelah dilakukan treatment seperti ini sudah agak entengan, tapi efeknya agak jarum di permukaan. Jarum itu bekas tadi dirangsang, karena pembuluh darah masih lebar di sini, kena sentuhan aja nanti ada rasa sakit di permukaan. Tapi rasa sakit di dalamnya ini juga akan berkurang. Nah, setelah 2-3 hari bisa diulang lagi sampai halus, sampai benar-benar sembuh. Oke, treatment ini bisa diulang-ulang terus sampai benar-benar sembuh. Tandanya sembuh itu kalau sudah keraknya udah hilang, sirkulasi darah bagus di sini, dan jaringan yang pernah meradang di area ini sudah bisa beregenerasi kembali. Oke, mungkin itu saja video singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk yang punya keluhan nyeri siku di bagian luar, ataupun biasa dikenal dengan istilah tenis elbow. Akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.